Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda yang dikepung sekelompok goblin. Namun dengan sangat mudahnya pemuda itu langsung membantai para goblin tersebut. Pada saat ini cerita memperlihatkan seorang yang sedang melakukan perjalanan dan orang itu dikepung oleh kawanan goblin. Di saat itu juga ada sekelompok prajurit yang datang membantu orang tersebut dan membantai para goblin-goblin tersebut. Lalu cerita berpindah lagi di sebuah kota dan kita diperlihatkan sang MC kita yang bernama Fat. Orang yang nampak lusuh, bak orang yang tak terawat. Dan pada saat itu juga dia sedang berjaga di gerbang kota. Saat dia berjaga, Fred melihat para prajurit yang baru pulang habis berburu monster goblin. Setelah mendengar kalau para prajurit itu habis berburu goblin, Fred hanya bisa menghela nafas karena dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kemampuan miliknya adalah glutoni, kemampuan yang tidak berguna menurutnya sih. Beberapa saat kemudian, para kesatria suci datang, dan orang-orang yang melihat itu adalah kesatria suci dari keluarga Flerik. Mereka langsung tegang dan panik dong, Lur. Di saat kesatria suci dari keluarga Flerik berjalan, tiba-tiba ada sebuah jeruk yang jatuh mengenai kaki salah seorang kesatria suci yang bernama Hado. Hado yang melihat kakinya terkena jeruk, dia langsung menendang orang yang telah menjatuhkan jeruk tersebut. Memil yang datang bersama Hado, dia menghampiri orang tersebut. Bukan malah melerai, dia malah mengancam orang tersebut akan memenggal kepalanya. Ya, seperti kelakuan anak para pejabat plus 26 lah ya. Lanjut. Salah seorang teman mereka yang menjadi pemimpin ikut berbicara dan menyuruh mereka untuk berhenti dan segera pergi dari tempat tersebut. Orang-orang yang melihat itu pun dibuat geram. Ya, Mbak netizen lah ya kan. Untung nggak ada toktik di sana. Kalau ada toktik mah viral nih WKWK. Oke, lanjut lagi, lanjut. Kembali ke MC kita yang masih berjaga, tiba-tiba ketika kesatria itu pun menghampiri Fed. Dan ternyata Fed menggantikan mereka untuk berjaga di gerbang. Dan orang yang memimpin mereka bertiga bernama Rafali. Bukan Rafathar ya guys ya. Dengan sangat songongnya, Rafali membayar Fed dengan melemparkan uang koin miliknya. Fed yang melihat itu hanya menerima uang tersebut dan akan mengambilnya. Namun pada saat itu juga Hado malah menginjak dan menendang Fed karena perutnya terus-terus berbunyi. Fed yang diperlakukan seperti itu hanya bisa membatin sambil dipukuli dan dihina. Karena di dunia ini orang-orang dibedakan oleh kemampuan mereka yang diberikan oleh dewa. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan tidak berguna seperti Fed. Dan ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan khusus seperti para kesatria suci. Di saat Fed akan berdiri, Hado malah menginjak kepalanya. Namun pada saat itu juga ada seorang gadis kawai yang menghentikan para anak songong tersebut. Dan nama gadis itu adalah Roxy dari keluarga Hart. Setelah mereka diceramahi oleh Roxy, mereka bertiga pun pergi dari sana. Ya kena mental lah ya. Dan Fed pun dibantu berdiri oleh Roxy yang layaknya seorang bidadari yang turun dari surga. フェイト大丈夫ですか Setelah Roxy mengoles luka yang diderita oleh Fed dan menggantikan Fed untuk berjaga, Roxy mengatakan kepada Fed kalau trio Wek-Wek itu melakukan hal buruk lagi kepada dirinya. Fed harus memberitahukan itu kepada Roxy.
Fat yang mendengar itu hanya menjawab kalau itu sudah biasa. Lalu Fat pun pergi. Singkat cerita, Fat pergi ke tempat biasa dia makan. Saat dia makan, dia masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Roxy kepadanya sebelumnya. Namun, dia tidak ingin Roxy mendapatkan masalah karena membantunya. Pada saat itu juga sang pemilik kedai makan memberitahukan kepada Fat kalau Fat terus-menerus diperlakukan seperti itu, Fat bisa-bisa berakhir mengenaskan. Setelah mendengar itu, Fat pun pergi dari tempat makan tersebut. Di perjalanan pulang, Fat yang masih merasa sakit hanya berharap meskipun dirinya tidak menjadi kesatria suci, bisa menjadi seorang prajurit atau pedagang pun tidak masalah baginya. Namun saat Fat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dirinya melihat sekelompok pencuri. Fat yang melihat itu sontak pergi melaporkan hal tersebut kepada Roxy yang sedang berjaga. Setelah mendapatkan berita tersebut, Roxy lantas meminta tolong kepada Fat untuk menjaga gerbang sebentar. Lalu dia pun langsung mencari para pencuri yang sedang berkeliaran. Di saat Fat menjaga gerbang, tidak disangka salah seorang pencuri lolos dari pengejaran Roxy. Fat yang melihat pencuri itu lari ke arahnya pun terkejut. Karena takut Roxy dalam masalah kalau ada pencuri yang kabur, Fat pun memberanikan diri untuk melawan pencuri yang kabur tersebut. Setelah membunuh pencuri tersebut, tiba-tiba kemampuan glutoni milik Fat aktif. Fat yang melihat itu pun terkejut. Di saat Fat terkejut dan kebingungan, Roxy datang kembali menghampiri Fat karena khawatir. Di saat Roxy memegang tangan Fat, tiba-tiba Fat bisa mendengar ucapan hatinya 大丈夫ですか？ Roxy. 怪我はありませんか？なんだか顔色が悪い。心配だわ。どうかしましたか？ Fat yang mendengar dan mengetahui itu, dia semakin kebingungan dong lur. Namun setelah Roxy tidak menggenggam tangan Fat, Fat tidak lagi mendengar suara Roxy. Dan pada saat ini Fat meminta Roxy agar mengklaim telah membereskan semua pencuri. Karena kalau Rafale tahu dia melakukan hal tersebut, Fat dan Roxy akan mendapatkan masalah. Roxy dengan sangat santai menyetujui permintaan tersebut. Lalu Roxy juga meminta agar Fat bekerja di keluarga Hart dan berhenti bekerja dari keluarga Flerik. Roxy juga mengatakan kalau masa depan Fat ada di tangannya sendiri. 彼らを気にする必要はありません。フェイトの未来はフェイトのものです。 Fat yang mendengar ucapan itu pun langsung berpikir cerah. Lalu Fat pun menerima tawaran tersebut. Ya, bisa bekerja di bawah gadis kawinan cantik Mbak Bidadari, ngapain ditolak gak sih? Ya guys ya, lanjut. Setelah sampai di rumah, Fat terkejut tiba-tiba dia memiliki kemampuan tambahan yaitu identifikasi dan telepati. Dia juga baru menyadari mungkin suara hati milik Roxy sebelumnya adalah kemampuan telepati miliknya tersebut. Setelah mengetahui itu, Fat pun berpikir mungkin sekarang dirinya bisa berburu monster seperti para prajurit. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Kini Fat pergi ke pasar untuk membeli senjata atau pedang ya guys ya. Di saat dia sedang melihat-lihat senjata, si pemilik toko langsung menghampiri Fat dengan sangat ramah. Namun setelah melihat budget milik Fat, si pemilik toko langsung tidak berminat lagi. Ya karena kismin. Fat yang melihat itu pun langsung menyesal padahal uang itu adalah semua tabungannya selama dia bekerja. Pemilik toko menyuruh Fat untuk memilih senjata jelek yang berada di tong di samping toko tersebut kalau budget Fat hanya segitu. Fat yang mendengar itu langsung melihat-lihat senjata tersebut
tersebut dan mengidentifikasinya. Setelah banyak mengidentifikasi senjata-senjata itu, Fed tiba-tiba menemukan senjata yang nampak bagus tapi sangat kotor. Tidak terawat lah ya, sama seperti dirinya. Namun saat Fed sudah memegang senjata tersebut, tiba-tiba senjata itu berbicara. Fed yang mendengar itu pun sontak kaget lur. Dan pedang itu bernama Grit atau kerakusan, tamak lah ya namanya. Kalau di bahasa Indonesia kan pedang satu tangan. Pedang itu berkata agar Fed membelinya. Pedang itu juga memanggil Fed dengan nama Glutoni, bukan namanya. Karena merasa mirip pedang dan manusia, Fed pun membeli pedang itu dan pergi. Berpindah di tempat lain, kini kita diperlihatkan Memil dan Rafale yang sedang membicarakan Roxy yang sudah merekrut Fred. Memil yang tidak suka mengajak Rafale untuk memberi pelajaran kepada Roxy. Rafale yang mendengar itu menolak ajakannya karena keluarga Hart juga salah satu dari keluarga yang mendukung kerajaan. Jadi dia tidak ingin membuat masalah. Setelah mengatakan itu, Rafale pun pergi dari tempat tersebut dan dia mengatakan kalau dia sedang melakukan penelitian untuk menjadi abadi. Memil yang mendengar itu hanya tertawa terbahak-bahak. 冗談はやめてください、ラファル兄様。 Kita berpindah lagi ke MC kita yang ingin mencoba pedang barunya. Di saat Fed sedang berbicara dengan pedangnya, tiba-tiba ada goblin yang menyerangnya. Namun dengan cepat ditebas oleh Fed. Setelah mengalahkan satu goblin, tiba-tiba Fed sudah dikepung gerombolan goblin yang ada di sana. Dan Fed pun mengalahkan semua goblin itu. Setelah Fed mengalahkan semua goblin itu, dia mendengarkan suara lagi yaitu kemampuan Glutoni aktif. Berulang kali setiap dia mengalahkan goblin-goblin itu. Dan dia juga mendapatkan skill baru lagi setelah mengalahkan goblin. Tanpa dia sadari, Fed pun sudah tidak lapar lagi setelah menghabisi para goblin-goblin tersebut. Grit yang melihat kebingungan Fed, dia menjelaskan kalau orang lain akan naik level setelah mengalahkan monster. Namun itu berbeda dengan kemampuan Glutoni milik Fed, karena Glutoni mencuri atribut dan kemampuan lawan yang sudah dikalahkannya. Dia juga menekankan lagi kepada Fed kalau mereka itu sama. Di saat Fed mendengar penjelasan itu, dia melihat para prajurit yang akan melewati tempat Fed berada. Grit yang melihat itu juga langsung memberitahukan kepada Fed untuk merahasiakan kemampuannya tersebut, karena kemampuannya itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Lalu Fed pun memutuskan akan bertarung sendiri dengan menyembunyikan kemampuannya tersebut. Lalu Fed pun memutuskan pulang dan tak lupa juga Fed disuruh memotong telinga goblin yang sudah dia kalahkan untuk menukarkannya dengan uang oleh si Gret. Setelah Fed menukarkannya, Fed mendapatkan uang 3 koin perak, 80 perunggu setelah membunuh 38 goblin. Di saat Fed berjalan akan pulang, dia menabrak seseorang dan gadis itu menyentuh Fed dan itu juga membuat Fed bisa mendengar suara hati gadis itu yang sedang meminta pertolongan. Fed yang melihat itu pun terkejut. Setelah mengobrol dengan pedangnya, Fed pun memutuskan untuk menolong gadis tersebut. Singkat cerita, orang tersebut membawa gadis itu di sebuah tempat dan mengikatnya. Orang itu mengatakan kalau gadis itu akan diberikan kepada kesatria suci untuk menjadi mainan kesatria suci. Fed yang bersembunyi dan melihat gadis itu disiksa dan menangis, dia ingin segera bertindak. Namun pedangnya menghentikan
tindakan Fate karena orang tersebut cukup kuat dan menyarankan Fate untuk menunggu kesempatan. 目の前で苦しんでる人がいたら助けたいじゃないか。